Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hadis terakhir dari bab yang ke-50 yang masih berbicara tentang Khawarij, yaitu anjuran untuk memerangi kaum Khawarij. Hadis yang ke-2394, halaman 456. Hadisnya sangat panjang, yaitu cerita yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib ketika ia memerangi orang Khawarij, memerangi orang-orang Khawarij di masanya. Kejadian yang berita yang disampaikan oleh Nabi tentang ciri-ciri seseorang yang merupakan pemimpin orang Khawarij itu yang didapatkan secara langsung di waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang Khawarij dengan lengan atau tangan, salah satu tangannya, kedua tangannya, pangkal lengannya itu besar, kemudian lengan bagian ujung lengannya itu kecil. Ini yang kita temukan di hadis-hadis sebelumnya, dia memiliki tangan yang pendek. Ini penyebabnya itu pangkal lengannya itu panjang besar, kemudian setelahnya itu kecil. Kemudian juga ada tanda seperti ujung puting susu wanita. Ini juga merupakan tanda-tanda laki-laki yang memimpin orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak dari Ali bin Abi Thalib, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu ditemukan orang dengan ciri-ciri tersebut di peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Baik, kita bacakan hadis ini. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq ibnu Hammam qala haddatsana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman qala haddatsana Salamah bin Kuhail qala haddatsani Zaid bin Wahab al-Juhani annahu kana fil jais alladhi kanu ma'a Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi yang menceritakan kepada kita kisah ini adalah Zaid bin Wahab, salah seorang tabi'in, Zaid ibn Wahab al-Juhani, dan ia berada di pasukan Ali. Annahu kana fil jais alladhi kanu ma'a Ali radhiyallahu an. Ia termasuk salah satu tentara Ali yang memerangi orang Khawarij. Alladzina saru ilal Khawarij, yaitu mereka yang menyerang dan memberantas orang Khawarij. Di antara mereka adalah Zaid ibn Wahab al-Juhani ini. Faqala Ali radhiyallahu an, maka Ali ketika melepaskan atau memimpin pasukan tersebut,
menyampaikan pesan-pesan ini kepada pasukannya. Ayyuhan nas, wahai manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ali, yakhruju qaumun min ummati, akan muncul nanti salah satu kaum, satu kelompok dari umatku, yaqra'una al-Qur'an, kelompok ini membaca Al-Qur'an. Nabi menyebutkan membaca Al-Qur'an ini merupakan ciri mereka, ciri-ciri mereka yang keluar ini, yang muncul ini, yaitu membaca Al-Qur'an bukan berarti menyebutkan kelebihan, tetapi ini ciri-ciri mereka, di mana mereka adalah ahlul Quran, orang secara zahir merupakan yang ahli-ahli membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', bila kalian wahai tentaraku, kata Ali, membanding-bandingkan bacaan kalian terhadap Al-Quran dengan bacaan mereka, maka tidak apa-apanya bacaan kalian, tidak ada apa-apanya bacaan kalian dibandingkan bacaan mereka. Dan ini senada dengan pesan ini sabda Nabi, bukan perkataan Ali. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', kata Nabi, tidaklah bacaan kalian sahabatku dibandingkan bacaan mereka ada apa-apanya, artinya tidak sebanding. Lebih banyak bacaan mereka, lebih khusyuk terdengar bacaan mereka dibandingkan bacaan kalian. Wala salatukum ila salatihim bisyai', begitu juga salat kalian dengan salat mereka tidak ada apa-apanya, kata Nabi. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', begitu juga puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tidak ada apa-apanya, kata Nabi SAW menyifati kelompok yang akan muncul tersebut. Nabi SAW tidak bertemu dengan mereka dan memang berangan-angan untuk bertemu. Makanya dalam hadis-hadis yang lalu dia mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud atau qatla 'ad. Kalau saya sempat berjumpa dengan mereka, kata Nabi, maka saya akan membasmi mereka sebagaimana Allah membasmi orang Bani Thamud atau kaum Thamud dengan kaum 'ad. Dimusnahkan semua tanpa tersisa. Tetapi Nabi tidak berjumpa dengan mereka, Nabi hanya mengabarkan berita gaib. Dan itu pasti, berita ini pasti akan muncul kelompok ini, dan memang sudah muncul setelah Nabi SAW meninggal, seperti yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira bacaan Al-Quran itu adalah kebaikan bagi mereka, merupakan keistimewaan dan keutamaan bagi mereka. Ternyata bacaan mereka terhadap Al-Quran adalah bencana. Makanya Nabi dalam hadis yang lain bercerita tentang Al-Quran, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa saja memberikan kebaikan untukmu dan bisa saja berupa bencana. Dan bahkan orang yang pertama kali disiksa di neraka adalah orang yang terkenal dengan keahliannya dengan Al-Quran. Qara'tu fikal Quran wa 'allamtuhu fik. Ketika didatangi dia, dihadapkan kepada Allah, kemudian ditampakkan oleh Allah kepadanya pencapaian-pencapaiannya terhadap Al-Quran.
upaya-upayanya yang besar terhadap Al-Quran, ternyata ia melakukan itu bukan untuk mengharapkan balasan dari Allah. Qala kadzabta, Allah mengatakan kepadanya, engkau dusta, bohong. Qara'tal Qur'an liyuqala fika qari'un. Engkau baca Al-Quran, engkau kuasai Al-Quran untuk mencapai gelar bahwasanya engkau adalah pakar Al-Quran. Faqad qil, itu sudah engkau dapatkan di dunia, lalu tidak tersisa apa-apa. Ini juga mendukung potongan yang tadi, yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka di dunia berupaya menguasai Al-Quran dan mereka menyangka itu adalah kelebihan, ternyata itu petaka, bencana. Kenapa? Karena yang seharusnya mereka tuju dari membaca Al-Quran itu adalah ridha Allah, tetapi bukan justru itu yang mereka inginkan. Mereka inginkan pandangan manusia, pujian manusia di dunia. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi, yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran itu sebagai penolong mereka, memberikan keutamaan untuk mereka di akhirat. Ternyata Al-Quran merupakan hujjah alaih mereka, atas mereka, sebagai bencana karena tidak ada pengaruhnya. Mereka tetap sesat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar untuk dibaca, bukan hanya sekadar dikuasai dengan bacaan, tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ditadabbur, untuk dipahami, untuk diamalkan. Keberkahan Al-Quran bukan sekadar keberkahan yang didapatkan oleh seseorang karena ahli dalam Al-Quran, tetapi keberkahan ketika Al-Quran hidup bersama kehidupannya, tegak bersama tegaknya dalam kehidupan. Apapun dia berjalan, setiap Al-Quran menyuruhnya berjalan. Dia berhenti di mana Al-Quran memerintahkan dia berhenti. Waqafuna inda hududillah. Mereka selalu berhenti di mana Allah memberikan batas di sana. Berhenti kata Allah, mereka berhenti melalui Al-Quran. Jadi inilah yang menyebabkan Al-Quran itu bisa berupa keberkahan, kebaikan, memberikan keselamatan, dan bisa saja sebaliknya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain dan juga dalam hadis ini tentang Khawarij. Mereka bangga dengan keahlian mereka dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran itu merupakan petaka, karena kata Nabi dalam hadis yang lain tentang mereka, la yujawizu hanajirahum. Dan juga di sini Nabi menyampaikan demikian. Nabi mengatakan, yaqra'una al-Qur'an yasibuna annahu lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum. Dan tidaklah salat mereka melampaui, melebihi, kecuali tidaklah melebihi kerongkongan mereka. Jadi salat itu hanya sekedar bacaan saja atau gerakan badan. Begitu juga bacaan Al-Quran hanya sekedar bacaan, hanya sekedar bacaan. Kemudian Nabi menyebutkan ciri mereka, yamruquna minal Islam, mereka melesat meninggalkan Islam, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti melesatnya anak panah meninggalkan sasarannya, menembus sasarannya. Ini diantara makna kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti yang berulang-ulang kita sampaikan. Ini makna pertama, ketika dia mengenai sasaran kemudian tembus, saking cepatnya meluncurnya anak panah tersebut dan mengenai sasaran dan menembus, sehingga tidak lengket sedikit pun darah sasaran itu di anak panah tersebut. Atau makna yang kedua, dan ini juga dijelaskan para ulama, sebagaimana melesatnya anak panah meninggalkan busurnya. Kedua-duanya dinukilkan dari para ulama. Tetapi yang dari cerita-cerita dalam hadis ini lebih kepada menembus sasarannya.
yang tidak membekas sedikit pun daging, darah apalagi daging. Saking kencangnya anak panah itu menembus sasaran dan tidak sedikit pun tersisa melengket di batang anak panah, di ujung, di batang, di pangkal, di daun, di bulu yang ada di pangkal. Saking cepatnya anak panah itu meluncur. Kemudian walau ya'lamul jaisu, ini hadisnya sudah selesai. Ali bin Abi Thalib selesai menukilkan hadis tentang Khawarij, ciri-ciri Khawarij yang disampaikan oleh Nabi dan didengar langsung oleh Ali, dan ini yang ia sampaikan kepada tentara-tentaranya. Saya mendengar Nabi menyampaikan dan itulah hadisnya, pasti akan keluar, dan memang semua para sahabat yakin itu akan terjadi, dan Ali pun yakin itu akan terjadi, dan dia meletakkan hadis itu kepada tentara yang akan diperanginya ini, pasukan atau kelompok yang akan ia perangi. Ia meletakkan berita itu, ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi pada kaum yang memberontak kepadanya, yaitu Khawarij. Lalu beliau berkata, dan ini sudah habis hadisnya, "Lau ya'lamul jaisul ladzi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu 'anil amal." Kalau sekiranya bala tentara al-jaish alladzina yusibunahum, yang memerangi dan memasmi mereka, mengetahui ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim, apa yang ditentukan oleh Allah untuk mereka berupa ganjaran dan janji-janji kebaikan melalui lisan nabi mereka, maka mereka akan bersandar dan tidak beramal. Cukup dengan pahala janji bagi mereka yang membasmi Khawarij. Mereka akan merasa, oh sudah terlalu banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita memerangi orang Khawarij. Sudah cukup dan kita tidak perlu beramal lagi. Kata Ali, kalau sekiranya bala tentara yang memerangi dan membasmi Khawarij itu mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka dari kebaikan-kebaikan melalui lisan Nabi mereka, maka mereka tidak mau beramal lagi. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan memerangi mereka, dan ini sesuai dengan bab. Sampai-sampai mereka, tentara yang memerangi mereka itu tidak mau beramal, merasa cukup dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatu dzalika, kemudian tanda-tanda dari munculnya Khawarij tersebut, anna fihim, bahwasanya di antara orang Khawarij yang akan memberontak tersebut ada seorang laki-laki. Di antara mereka ada seorang laki-laki, lahu adudun wa laysa lahu dhira'. Dia punya adud. Adud ini lengan, pangkal lengan. Dhira' lengan yang di bawah. Ini apa namanya? Ini lengan. Kalau ini hasta, ini bahasa kita. Ini kan tangan. Bagian pertama dari pangkal bahu dengan pangkal ini lengan. Yang bagian ini apa namanya? Pangkal lengan. Kita lihat kamus bahasa Indonesia. Ini adud dalam bahasa Arab. Dan antara siku ini ke pergelangan tangan ini sak, atau ya sak, dhira. Kalau sak di bawah kaki, ini dhira. Ini dhira yang digunakan untuk mengukur, yang kita namakan hasta. Antara siku dengan pergelangan tangan ini dhira. Dia punya ini, lahu adudun wa laisa lahu dhira', dan dia tidak punya hasta atau ini antara siku dengan pergelangan tangan. Maksudnya ketika lengannya ini besar,
dan ini kecil, maka seakan-akan dia tidak punya. Ketika pangkal lengannya ini besar dan ini tidak kecil, sehingga seakan-akan dia tidak punya itu. Besarnya bukan besar biasa, tapi besar-besar sekali. Besarnya besar sekali, dan membuat tangannya yang untuk yang ujung lengan ini itu tidak kelihatan. Ini yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, lahu adudun wa laysa lahu dhira'. Dia bukan tidak punya, tetapi karena ukurannya yang tidak sebanding. Ini besar dan ini kurus kecil, mungkin tulangnya saja, dan bahkan pendek. Kita bisa bayangkan orang yang seperti itu. Sehingga disampaikan tentang orang ini, laki-laki ini seperti itu. Kemudian ala ra'si adudihi mithlu halamati thadi. Di ujung pangkal lengannya itu ada semacam daging tumbuh. Semacam daging tumbuh, dan dia seperti puting susu. Di ujung lengannya ini, di siku yang besar itu, di pangkal lengan yang besar itu, di ujungnya ada seperti daging tumbuh dan berbentuk puting susu wanita. Ya, walahu ala ra'si adudihi mithlu halamati thadi. Halamati thadi, puting susu. Kemudian alaihi sya'aran bidun. Di situ di ujungnya itu ada bulu-bulu yang berwarna putih. Sampai sedetil itu Nabi SAW menceritakan ciri-ciri orang ini yang bersama Khawarij memberontak dari kaum muslimin. Berarti Nabi ingin memastikan bahwasanya yang diperangi itu benar-benar Khawarij yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan ciri laki-laki yang disampaikan oleh Nabi. Makanya dia benar-benar berupaya untuk mencari laki-laki yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kemudian fatadhhabuna ila Muawiyah. Ali melanjutkan, maka kalian pergi memihak kepada Muawiyah wa ahli Syam, dan penduduk Syam, karena Muawiyah berada di Syam dan dia gubernur di Syam. Dan yang berperang bersamanya adalah pasukan-pasukan Syam yang sudah terlatih. Pasukan Syam, pasukan yang benar-benar terlatih dan kuat, terkenal. Dan Muawiyah ketika itu berada dan menguasai Syam karena dia dipilih baik itu di zaman Utsman bin Affan dan sebelumnya sebagai gubernur di Syam. Dan dia memang banyak tentara-tentaranya. Wa tatrukuna haula'i yakhlufunakum fi dharariyikum, dan kalian meninggalkan mereka Khawarij berada di belakang kalian untuk membasmi dharariyikum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian. Kelompok yang akan muncul tadi ini peringatan Ali kepada bala tentaranya agar merasa bahwasanya mereka berada di pihak yang benar, dan berhati-hati bukan kepada bala tentara Muawiyah yang kalian serang, akan tetapi yang lebih harus berhati-hati kepada kelompok yang akan keluar ini, dan ini yang akan kita serang. Dan mereka memang berhadapan dengan pasukan Khawarij ketika itu. Lalu wallahi inni la arju an yakunu haula'il qaum, dan demi Allah, kata Ali, saya benar-benar berharap bahwasanya yang berhadapan dengan kita adalah mereka, yaitu Khawarij yang diberitakan oleh Nabi, yang akan ada di antara mereka laki-laki yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW ciri-cirinya. Fa innahum qad safaqud dama al-haram, sesungguhnya mereka orang Khawarij telah menumpahkan darah-darah dengan cara yang haram.
dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Sementara Muawiyah menumpahkan darah bukan dengan cara yang haram. Maksudnya mereka terjadi peperangan karena ijtihad, bukan karena ingin menumpahkan darah kaum muslimin, tetapi karena berijtihad. Dan juga Ali bin Abi Thalib berijtihad dan dia yang berada di pihak yang benar berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Maka Ali mengabarkan tentang Khawarij, sesungguhnya orang Khawarij telah menumpahkan darah dengan cara yang haram. Betapa banyak darah tumpah, darah orang-orang yang tidak bersalah, jiwa dan nyawa orang-orang yang tidak bersalah terbang di tangan-tangan mereka. Dan bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim mereka bunuh karena dalam anggapan mereka adalah kufar, orang-orang kafir, murtad, karena melakukan perbuatan dosa besar. Ini yang membuat mereka menumpahkan darah dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Kata Ali, wa agharu fi sirhin nas, dan mereka melakukan penyerangan dalam kelengahan manusia. Dalam kelengahan manusia, fasiru ala ismillah, maka sekarang majulah dengan nama Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan semangat dan dorongan kepada pasukannya untuk merasa bahwasanya mereka dalam misi Rabbani, misi ilahi. Allah yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang mengaku-ngaku muslim dan ternyata mereka ciri-cirinya tadi, yamruquna minad din minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Karena mungkin ada rasa kebimbangan, ada rasa keraguan di pasukannya ketika yang mereka perang orang yang lebih banyak baca Al-Qur'annya, yang mereka perangi orang yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, ahli ibadah, sementara kita tidak. Kita mungkin hanya menjaga sholat fardu saja. Ini mungkin kebimbangan di hati pasukannya, maka dihilangkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib keraguan dan kebimbangan tersebut dengan menyampaikan hadis Nabi SAW dan menyatakan mereka adalah orang yang berhak untuk kita perangi karena Allah menjanjikan balasan yang besar. Dan bahkan kata Ali menukilkan hadis Nabi SAW, bila mana kalian atau orang-orang yang memeranginya itu mengetahui betapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah untuk orang yang memeranginya, maka dia tidak akan mau beramal lagi karena sudah merasa banyak pahala. Kemudian Ali melanjutkan yang diceritakan oleh Zaid bin Wahab tadi, qala, ini hadisnya, qala Salamah bin Al-Aqwa, ini salah seorang dari pasukan Ali. Qala Salamah bin Kuhail, bukan Salamah bin Al-Aqwa, Salamah bin Kuhail, dia adalah murid dari Zaid bin Wahab. Fanazzalani Zaid bin Wahab manzilan, maka suatu ketika guru saya Zaid bin Wahab, yang salah seorang tentara Ali memerangi Khawarij ini, yang bercerita kepada kita, disampaikan oleh muridnya Salamah bin Kuhail, suatu dalam sebuah perjalanan saya bersama Zaid bin Wahab singgah di suatu tempat. Nazalani Zaid bin Wahab manzilan hatta qal mararna ala qantaratin. Kami, kata Zaid bin Wahab, menyeberangi sebuah jembatan. Dalam peperangan tersebut, falamma altaqaina wa 'alal khawarij yawma idzin Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Jadi peperangan itu, dalam perjalanan menuju peperangan melawan Khawarij itu mereka melewati jembatan. Karena di Irak banyak sungai, maka mereka mau tidak mau menyeberangi jembatan. Dan orang Khawarij ketika itu berkumpul di Irak, di tempat yang dinamakan dengan Harura, satu tempat yang sangat dekat dengan Kufah ketika itu. Dan mereka, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menyerang mereka. Dan kata Zaid bin Wahab, kami menyeberangi sebuah jembatan dan
ketika kami berjumpa dan berhadapan dengan Khawarij yang ketika itu dipimpin oleh seseorang yang bernama, ini pemimpin mereka, Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Sementara yang menceritakan cerita ini namanya Zaid ibn Wahab, bukan kakak beradik. Yang menceritakan cerita ini adalah Zaid ibn Wahab. Dia bukan saudara dari Abdullah bin Wahab, walaupun orang tua mereka namanya sama. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini pemimpin Khawarij dalam peperangan tersebut. Faqala lahum, maka ia mengatakan kepada pasukannya, Al-Qurrimah wasullu suyufakum, lemparkanlah atau letakkanlah tombak-tombak dan hunuskanlah pedang-pedang kalian, min jufuniha, dari sarung-sarungnya. Fa inni akhafu an yunashidukum kama nashadukum yauma harura. Jadi peperangan ini adalah peperangan yang berikutnya, karena ada lagi peperangan di Nahrawan, juga daerah dekat dengan Irak dengan Iran sekarang ini. Dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi dalam peperangan ini mengingatkan pasukannya bersiap-siap dan jangan sampai mendengar kata-kata dari mereka. Jangan sampai mendengar siapkan hunus senjata langsung berperang. Jangan sampai kalian terpengaruh seperti terpengaruhnya sebagian pasukan Khawarij di Harura. Karena di Harura mereka banyak yang bertobat. Banyak yang bertobat, dari 12.000 orang lebih separuh bertobat, kembali kepada ajaran yang benar setelah berdialog dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Abdullah bin Abbas berdialog dengan Khawarij, mendatangi mereka dan menyingkap dan membuka syubhat-syubhat mereka dengan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar membunuh, tetapi juga harus dihilangkan syubhat-syubhat yang ada di dada mereka dengan ilmu. Ini juga termasuk cara memberantas Khawarij, menyebarkan ilmu. Dan bila mana ada di antara mereka yang ingin berdialog, maka dilakukan hal yang seperti itu, seperti yang pernah dilakukan di negeri kita ini. Sebagian dari syekh-syekh mendatangi penjara-penjara mereka dan sempat berdialog dengan mereka, sempat menyingkap syubhat, karena memang penyebab mereka berani untuk melakukan bom bunuh diri karena mereka diselimuti oleh kebodohan dengan dalil-dalil yang memang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Mereka dijanjikan bidadari di surga, memang akan ada itu, tetapi bukan dengan cara yang demikian, dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi belajar dari pengalaman. Dia khawatir bila mana ada di antara pasukan Ali yang berbicara, maka bila sampai ke telinga para bala tentaranya, maka dia tak khawatir terpengaruh, maka dia tidak membiarkan mereka untuk mendengar siapapun yang berbicara. Maka dia perintahkan secepatnya menghunuskan pedang. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Harura. Faraja'u fawahhasu birimahihim wa sallu suyufa wa syajarahumun nas birimahihim. Dan terjadilah peperangan. Qala wa qutila ba'duhum ala ba'din wa ma usiba minan nasi yawma idzin illa rajulan. Dan terjadilah peperangan dan tewaslah pasukan Khawarij di tangan kaum muslimin ketika itu dengan pasukan Ali, dan tidak ada yang gugur dari pasukan Ali kecuali 2 orang, kata Zaid bin Wahab. Faqala Ali radhiyallahu anhum
radhiyallahu anhu, iltamisu fihimul mukhdaj. Setelah habis semua pasukan Khawarij itu dimusnahkan oleh pasukan Ali, maka Ali perintahkan pasukannya untuk mencari orang yang diceritakan ciri-cirinya oleh Nabi tadi. Al-Mukhdaj, orang yang tangannya pendek, orang yang tidak punya tangan atau tangannya pendek. Faltamasuhu falam yajiduh, maka dicari sekian banyak, dan memang habis semua pasukan itu dimusnahkan, karena memang semangat mereka sudah tersulut karena dorongan-dorongan dan anjuran dari Nabi SAW untuk membumi hanguskan mereka, menghabisi semua mereka tanpa menyisakan sedikit pun, setelah dilakukan berbagai macam cara untuk membuat mereka bertobat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mereka. Faqama Ali radhiyallahu anhu binafsihi, karena tidak didapatkan maka Ali sendiri yang mencari radhiyallahu anhu, hatta ata nasan, maka dia menjumpai orang-orang yang banyak, qad qutila ba'duhum ala ba'd, sudah bertindih-tindih karena saking banyaknya mereka, karena setiap mereka dicari, diletakkan, dikumpulkan, maka sudah banyak yang bertumpuk-tumpuk di sana. Qala akhiruhum, lalu ketika Ali menemukan tumpukan-tumpukan mayat tersebut, maka Ali meminta untuk diurai. Fawajaduhu mimma yalil ardi, ternyata mereka temukan laki-laki ini berada di lapisan terbawah. Untuk tidak tahu bagaimana dia bisa menyembunyikan diri setelah dibuang atau dipisahkan mayat-mayat yang sudah bertumpuk-tumpuk tersebut, maka ditemukan laki-laki tersebut di lapisan yang terbawah, bersentuhan dengan bumi. Fakabbara, maka Ali radhiyallahu ta'ala ketika melihat ciri-ciri yang ada pada laki-laki ini, dia bertakbir, berbahagia karena dia memang memerangi pihak atau kelompok yang berhak untuk diperangi, bukan memerangi kaum muslimin, tetapi memerangi dan menumpahkan darah orang yang diperintahkan benar oleh Nabi untuk diperangi. Ini kehati-hatian sahabat Nabi SAW untuk menumpahkan darah. Jadi tidak sembarangan beliau memutuskan untuk perang, apalagi di hadapannya orang yang mengucapkan syahadat, orang yang sholat, orang yang puasa. Maka dia ketika melihat ciri-ciri laki-laki ini, dia bertakbir saking berbahagianya, karena memang yang ia perangi orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Qala sadaqallahu wa ballagha rasuluh, dia berkata, maha benar Allah dan nabinya telah benar-benar menyampaikan berita. Jadi Nabi SAW meninggal dunia tidak menyisakan apapun yang dibutuhkan oleh umatnya kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Dan ini yang harus kita imani. Kalau kita meyakini atau menganggap bahwasanya Nabi belum sempurna menyampaikan, berarti kita mengatakan Nabi telah berkhianat, mengkhianati Allah. Makanya harus kita persaksikan di hadapan Allah, Nabi telah sempurna menyampaikan agama. Kalaupun kita tidak menyaksikan, mempersaksikan, Allah telah mempersaksikan itu. Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti Nabi telah menyampaikan semua. Tidak ada yang kurang dari agama ini yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya buruknya perbuatan bid'ah, berbuat dan menganggap ketaatan dan ibadah, tetapi ternyata Nabi tidak mengajarkannya. Kenapa? Karena perbuatan ini menganggap bahwasanya Nabi SAW telah berkhianat, tidak menyampaikan apa yang dilakukan tersebut, tidak mengajarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dan menganggap itu ibadah dan ketaatan, menganggap Nabi SAW kurang dalam menyampaikan agama, sehingga membuat perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib setelah bersaksi bahwasanya Allah Maha benar, dia juga bersaksi bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan agama dengan sempurna, dan termasuk ciri-ciri
orang yang diperintahkan, kelompok yang diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Kemudian qala faqama ilaihi Abidatus Salmani. Ini juga telah berlalu dan termasuk yang meriwayatkan hadis ini dari Ali. Abidah As-Salmani, salah seorang generasi tabi'in, dan juga ikut berperang bersama Ali dalam memerangi Khawarij. Ia bertanya kepada Ali, faqala ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, Allah alladzi la ilaha illa huwa, Allah yang tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Abidah Salmani bersumpah dan mengucapkan la ilaha illallah untuk menegaskan dan meminta penegasan dari Ali. La sami'ta hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar-benar engkau mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, tentang ciri laki-laki tersebut yang berada di kelompok Khawarij, tentang ciri-ciri Khawarij, apa benar itu engkau dengar dari Nabi? Dan dia bersumpah bahkan demi Allah. Maka Ali juga menjawab dengan sumpah, wallahi, benar, iya, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dengan benar. Hatta stahlafahu thalathan wa huwa yahlifu lah. Abidah Salmani meminta penegasan dengan sumpah 3 kali, dan Ali bersumpah bahwasanya dia benar-benar mendengar tentang keutamaan memerangi Khawarij dan ciri-ciri Khawarij, dan bahkan ciri-ciri kelompok yang memerangi kaum muslimin itu dengan ciri laki-laki tadi. Ali benar-benar mendengar itu dari Ali dan beliau dari Nabi SAW, dan beliau diminta untuk bersumpah 3 kali. Beliau bersumpah 3 kali dan menyatakan ia benar-benar mendengarnya dari Nabi SAW. Ini hadis kejadian di masa Ali bin Abi Thalib. Tersisa satu hadis lagi dan saya akan hanya membacanya saja, karena memang ceritanya hampir sama dengan cerita tadi, agar kita selesaikan bab yang ke-50 ini untuk kita lanjutkan besok bab berikutnya yang masih tentang Khawarij. Hadis 2395, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Tahir wa Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Bukair bin al-Ashaj an Busri bin Sa'id an Ubaidillah bin Abi Rafi' مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Ketika Haruriyah, jadi Haruriyah ini istilah untuk Khawarij, dinamakan Haruriyah karena mereka berkelompok dan menjadikan markas mereka di Harura, di tempat yang dekat dengan Kufah, Irak. Dan ketika mereka muncul dan Abidah Ubaidullah ketika itu bersama pasukan Ali, wa huwa ma'ali radhiyallahu ta'ala, qalu, orang Haruriyah itu mengangkat semboyan, mengangkat seruan. Jadi seruan mereka adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, ini yang mereka seru-serukan, dan bahkan mereka berteriak dengan la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Ini orang Khawarij ini yang mengatakan demikian ketika mereka diperangi oleh Ali. Jadi mereka, makanya Nabi SAW yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka berkata dengan kata-kata manusia terbaik, itu kata Nabi, ayat Al-Quran. Jadi ini yang mereka ucapkan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini seruan-seruan mereka, teriakan-teriakan mereka ketika memberontak dari Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib mengomentari seruan mereka dengan kata-kata kalimatu haqqin urida biha batil. Kata Ali mengomentari la hukma illa lillah, seruan dan teriakan orang-orang Khawarij. Kata Ali itu memang kalimat hak, kata-kata itu kata-kata yang benar, tetapi urida biha batil,
tetapi kata-kata itu diinginkan kebatilan di belakangnya. Kata-katanya benar, tetapi tujuan kata-kata itu batil. Seruannya, teriakannya adalah kata-kata yang baik, tetapi cara mereka keluarnya, mereka memberontaknya, mereka batil. Ini penyebabnya apa? Tidak ada ilmu. Jadi seruannya benar, teriakannya benar, tetapi sikap keputusan mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka mengatakan bahwasanya Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah, telah mempercayai manusia sebagai penghukum, manusia dianggap sebagai sumber hukum. Ini kata mereka, dan mereka memberontak dari Ali bin Abi Thalib. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula. Kata Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyifati kelompok manusia, dan saya melihat sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi itu ada pada mereka, seperti yang didapatkan oleh Ali pada pasukan Khawarij yang telah dibasminya. Yaquluna al-haq bi alsinatihim la yajuzu hadza minhum. Mereka berkata dengan kata-kata yang benar dengan lisan, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Min abghadi khalqillah ilaih. Mereka adalah makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai oleh Allah. Ini kata Nabi SAW tentang mereka. Abghad, min abghadi, termasuk makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka ada aswadu, ada seorang laki-laki yang berwarna kulit hitam, ihda yadaihi tubyu syatin au halamatu thadyin. Salah satu dari tangannya seperti susu kambing, atau seperti puting susu wanita. Ini yang cerita yang tadi yang disampaikan dalam hadis sebelumnya. Falamma qatalahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ketika mereka berhasil dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib, Ali berkata, unzuru, periksalah. Fanadharu, maka mereka periksa, falam yajidu syai'an, tetapi mereka tidak temukan laki-laki yang tadi. Faqala irji'u, Ali katakan kembali periksa. Fawallah, maka demi Allah, kata Ali, ma kadzabtu, saya tidak berdusta, wala kudzibtu, dan saya tidak didustakan oleh Nabi ketika menyampaikan ciri laki-laki tadi. Marrataini aw thalasan, Ali menekankan itu dengan mengulangi 2 kali atau 3 kali. Thumma wajaduhu fi kharibah, akhirnya mereka temukan laki-laki yang disifati oleh Nabi tadi di sebuah tempat atau bangunan yang rusak atau tanah tandus. Fa'atau bihi, maka mereka bawa dia, hatta wada'uhu baina yadayhi, hingga mereka letakkan laki-laki ini di hadapan Ali. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah yang meriwayatkan cerita ini, wa ana hadiru dzalika min amrihim, saya menyaksikan peristiwa itu, kata Ubaidullah. Wa qauli aliyin fihim, dan juga menyaksikan ucapan-ucapan Ali tentang Khawarij. Ini selesai ceritanya. Zada Yunus fi riwayatihi qala Bukair wa haddatsani rajulun an ibni Hunainin annahu qala raaitu dzalikal aswada. Salah seorang dari tentara Ali bernama Ibnu Hunain atau Ubaidullah, bahwasanya Ubaidullah melihat langsung laki-laki hitam yang ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi kepada Ali, dan Ali menyebutkan kepada tentaranya, dan disaksikan langsung oleh Ubaidullah, salah seorang tentara Ali, yang menceritakan cerita itu kepada kita dalam riwayat yang terakhir di bab yang ke-50 ini. Intinya memang tidak berubah dari bunyi bab, anjuran untuk memerangi orang Khawarij, dan ini yang mendorong Ali bin Abi Thalib bersemangat untuk memerangi mereka, dan dia berbahagia dan bergembira ketika menemukan ciri-ciri mereka persis dengan yang telah didengarnya dari Nabi SAW. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca juga tentang orang Khawarij, yang hadis-hadisnya akan kita dengarkan dan akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.